Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang manusia, perasaan sedih atau perasaan haru yang diekspresikan dengan menangis adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan Rasulullah merupakan nabi dan rasul juga pernah menangis. Beliau dikenal sebagai pribadi yang lembut hatinya sehingga kerap kali menangis. Sahabat pun tidak tahan melihat beliau menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meneteskan air mata karena mendengar sebuah kisah. Seperti apakah kisah tersebut? Dalam kitab I'anatul Talibin, karya Abu Bakar bin Muhammad Syattah Ad-Dimyati, terdapat kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menangis karena mengetahui kehidupan salah satu sahabatnya. Sahabat yang dimaksud adalah Abu Dujana. Setiap selesai sholat subuh, ia selalu terlihat terburu-buru. Ia bergegas pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah pun menanyai Abu Dujana, "Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi. Nabi Muhammad SAW meminta Abu Dujanah untuk menceritakan alasannya selalu terburu-buru pulang ke rumahnya. Abu Dujanah pun menceritakan alasannya. Ternyata rumahnya berdampingan dengan rumah seorang laki-laki. Di perkerangan laki-laki tersebut tumbuh pohon kurma yang tinggi, dahannya menjunting ke rumah Abu Dujanah. Ketika malam hari, ada angin yang tertiup. Buah kurma itu pun terjatuh di atas rumah Abu Dujana. Keluarganya adalah keluarga miskin. Anaknya sering kelaparan dan kurang makan. Saat anak-anaknya bangun, mereka akan makan apapun yang mereka dapatkan. Karena itulah, setelah selesai sholat, mereka harus segera bergegas pulang dan memungut kurma-kurma yang jatuh di rumah mereka untuk diserahkan kepada pemiliknya. Pernah suatu kali mereka terlambat pulang, anak-anak Abu Dujanah pun sudah memakan kurma yang ia temukan di rumahnya itu. Abu Dujanah melihat sendiri anaknya memasukkan kurma basah itu ke mulutnya. Melihat hal itu, Abu Dujanah tidak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan kurma itu dari dalam mulut anaknya. Apapun yang ada di dalam mulut anaknya ia keluarkan. Anaknya pun menangis karena kelaparan. Abu Dujana, walaupun orang yang tidak punya, tapi ia tidak ingin membiarkan anaknya makan makanan haram. "Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anak itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu itu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Setelah mendengar cerita tersebut, mata Rasulullah berkaca-kaca lalu air matanya mengalir deras. Rasulullah pun mencoba mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang dimaksud sahabat Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menceritakan bahwa pemilik pohon kurma itu adalah seorang laki-laki munafik. Nabi pun mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasulullah berkata, "Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari satu batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitulah penawaran yang diberikan Rasulullah. Pria itu pun memberikan jawaban, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu an yang menawari lelaki itu untuk menjual pohon kurmanya dengan harga 10 kali lipat dari tumbuhan milik seorang lain yang varietasnya lebih bagus. Akhirnya Abu Bakar pun membeli dan memberikan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Rasulullah pun memberitahu Abu Bakar bahwa beliaulah yang menanggung harta beli kurma itu. Abu Bakar dan Abu Dujanah pun sangat senang. Si munafik lalu pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya.
Ia bercerita bahwa ia mendapatkan untung banyak hari ini karena mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus dari pohon kurma yang ia jual. Ia juga berencana untuk berbuat licik dengan berkata kepada istrinya, "Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di perkarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Ketika bangun dari tidurnya, si munafik mendapati pohon kurma itu telah berpindah ke tanah Abu Dujana. Tempat semula pohon itu tumbuh seolah-olah tidak pernah ada pohon kurma yang tumbuh di sana. Tempat itu rata dengan tanah, dan si munafik pun heran menyaksikan hal itu. Dan itulah kisah yang membuat Rasulullah menangis. Kisah ini mengajarkan kita akan berpegang teguh pada suatu yang benar walaupun dalam keadaan apapun. Seorang tidak boleh memberikan barang haram untuk dikonsumsi untuk keluarganya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Tanggung jawab seorang ayah dalam institusi keluarga adalah memberi nafkah yang terbaik untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Nafkah tersebut disyaratkan harus berasal dari usaha-usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdosa hukumnya memberi makan keluarga dari nafkah yang diperoleh dengan cara-cara yang diharamkan secara syar'i. Karena itu, jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran kita untuk memberi anak istri dengan makan yang haram atau melakukan cara-cara yang diharamkan dalam mencari nafkah. Kalau itu sampai dilakukan, sama artinya kita menyuapkan bara api neraka kepada keluarga kita. Seruan untuk tidak memakan makanan haram tidak hanya dialamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia-manusia biasa, tapi juga ditunjukkan kepada para rasulnya. Seruan itu dapat ditemukan dalam Al-Quran. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun. Selain itu, dampak yang diakibatkan dari mengkonsumsi atau menggunakan uang haram dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Bahaya penggunaan uang haram inilah yang sangat diwanti-wantikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Hal ini sebagaimana tertuang dalam wasiat Al-Mustafa karya Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy-Syarani Al-Ansari Asy-Syafi'i Asy-Syadzili Al-Mishri atau dikenal sebagai Imam Asy-Sya'rani. Dan berikut ini efek harta haram yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, syubhat berakibat pada terkontaminasinya agama dan gelap hatinya. Wahai Ali, barang siapa yang makan makanan syubhat, maka agamanya akan syubhat dan hatinya akan menjadi gelap. Maksudnya, orang yang makan syubhat hatinya tidak akan bisa menerima nasihat agama sehingga gelap hatinya. Dan barang siapa yang makan makanan haram, maka akan mati hatinya, ringan agamanya, artinya menyepelekan agama, lemah keyakinannya, doanya akan terhalang dan sedikit ibadahnya. Yang kedua, harta haram bisa memicu murka Allah. Wahai Ali, jika Allah marah kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Dan ketika Allah semakin marah kepada seseorang hamba, maka Allah akan mewakilkan ataupun memberi kuasa kepada setan untuk menambah rezekinya dan menemaninya, menyibukkannya dengan dunia serta melupakan agama, memudahkan urusan dunianya, dan setan berkata, menggoda dengan kalimat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang ketiga, setan akan senantiasa membuntutinya. Wahai Ali, tidaklah seseorang berjalan kaki untuk mencuri perkara yang haram, kecuali setan akan menemaninya. Jika ia berkendara, maka setan akan mengikutinya, dan tidaklah seorang mengumpulkan harta haram, kecuali setan ikut memakannya. Dan jika lupa menyebut nama Allah ketika berhubungan suami istri, maka setan akan menemani anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Isra ayat 64. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah janji-janji palsu mereka. Yang keempat, harta haram bisa menghentikan keberkahan dalam agama. Wahai Ali, orang mukmin akan selalu bertambah kuat agamanya selama ia tidak memakan yang haram. Dan barang siapa meninggalkan ataupun menjauhi ulama, maka hatinya akan mati dan buta dalam melaksanakan taat kepada Allah.
Yang kelima, bacaan Al-Quran pemakan harta haram tak akan berdampak apapun bagi dirinya. Halalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang lemparkan kitab Allah ataupun Al-Quran ke belakang punggungnya. Dan demikianlah kisah dan hikmah singkat dalam video ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.